Cakapan, gerak. Gerak, gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran agama Islam, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Doa kelasnya bisa Siap, gerak. Doa mulai. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Sehat semuanya ya? Sehat. Sudah makan? Sudah. Sarapan? Sudah. Semangat ya? Sudah. Baik, pembelajaran pada hari ini sebelum dimulai, Pak dicek anak-anak siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Semua. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya sholat tarawih. Tujuan dari pembelajaran ini, anak-anak diharapkan nanti bisa memahami, kemudian bisa mempraktekkan sholat tarawih. Baik, sebelum masuk ke materi, Pak Adi mau bertanya dulu. Siapa yang kemarin sholat tarawihnya full? Alhamdulillah. Yang perempuan ada yang tidak full? Kenapa tidak full? Karena halangan ya. Sudah ada yang menstruasi ya? Ya. Jadi karena itu kodratnya perempuan, jadi tidak apa-apa. Kemudian media pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan mempelajari tentang sholat tarawih. Sholat tarawih. Ya. Nih, sudahkah kamu membiasakan diri mengamalkan sholat tarawih dan tadarus? Ya, alhamdulillah. Sebagai umat Muslim, kita menyambut di bulan suci Ramadan ini, kita untuk memeriahkan. Gimana memeriahkannya? Di musola, kemudian di masjid, kemudian di rumah-rumah, di sekolahan, boleh Pak? Boleh. Ya. 3 pintu utama pada bulan suci Ramadan, itu pintu utama tersebut 1, ya 10 hari pada bulan Ramadan itu akan mendapatkan rahmat. Kemudian 10 hari yang kedua, berarti 11 sampai ke 20, itu akan mendapatkan apa? Ampunan. Kemudian suci Ramadan, anak-anak, itu ada 3 pintu utama. Yang pertama, 10 hari pada bulan suci Ramadan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 akan mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua itu 10 hari
dari tanggal 11 sampai tanggal 20 akan mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ini dari 21 sampai ke 30 akan mendapatkan pengampunan atau penghapusan apa? Dari api neraka, anak-anak. Selanjutnya sholat tarawih. Sholat tarawih, pengertian dari sholat tarawih ini berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Istirahat. Sholat tarawih ini sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi tidak ada sholat tarawih pada habis sholat maghrib, tidak ada. Sholat tarawih habis sholat subuh, itu tidak ada. Sholat zuhur tidak ada, asar tidak ada. Jadi sholat tarawih ini hanya untuk setelah sholat isya dilakukan. Sholat tarawih memiliki rakaat dan bacaan yang panjang, sehingga dalam melaksanakan memerlukan istirahat sangat panjang sekali. Ada yang melaksanakan sholat tarawih itu sebanyak berapa kali? 23 kali. 23 kali. Dan ada yang melaksanakan 11 rakaat. Jadi harus memerlukan istirahat, gitu. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad, yang artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih ini selama 1 bulan. 1 bulan, dari malam pertama sampai malam ke-30. Selanjutnya pelaksanaan sholat tarawih dan witir. Pelaksanaan sholat tarawih dapat dikerjakan secara berjamaah. Dapat berjamaah. Pak, boleh nggak dilakukan sendiri? Boleh nggak dilakukan di rumah? Bu? Jadi sholat tarawih ini boleh dilakukan secara berjamaah, boleh dilakukan sendiri di rumah. Ya, tadi sebelum jumlah rakaat sholat tarawih itu ada 2 macam. Yang pertama ada 8 rakaat, ditambah witirnya 3, jadi jumlahnya 11. Kemudian ada yang mengerjakan 20 rakaat, ditambah 3 witir, menjadi 23 rakaat. Niatnya sholat tarawih. Siapa yang sudah hafal niat sholat tarawih? Coba dibunyikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatan tarawih. Tepuk tangan semuanya. Itu niatnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu sama seperti sholat seperti biasa. Jadi dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, surat pendek, kemudian sampai at-tahiyat akhir. Itu dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang sampai ke 20 kali atau ke 8 kali. Anak-anak, dalam pelaksanaan sholat tarawih itu
dari takbiratul ihram, kemudian surat Al-Fatihah, setelah selesai at-tahiyat akhir, kemudian imam atau yang namanya bilal itu membaca yang namanya sholawat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian dijawab oleh pesertanya, shollu alaihi. Oke. Baik, setelah kita menjawab salam tadi, kemudian dilanjutkan apa? Sholat tarawih lagi. Oke. Sholat tarawih lagi sampai ke-20 atau ke-8. Nah, setelah ke-20 atau 8 itu kemudian dilanjutkan yang namanya sholat witir. Berapa rakaat sholat witirnya? 3 rakaat, ya. 3 rakaat. Jadi genap, ya. Jumlahnya ada 23 atau 11. Lanjut. Keutamaan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu mempunyai manfaat atau keutamaan. Yang pertama, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat seperti apa yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah itu, untuk melaksanakan apa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satunya ini menambah ketaatan, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melatih disiplin. Ya, melatih disiplin. Sing biasane salate keteteran, ini gak berbuka, terus sholat isya, terus kita berkemas ke masjid, berbondong-bondong ke masjid, ke musola untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, dapat menghapuskan dosa atau amalan-amalan yang tercela. Tadi di depan sudah dijelaskan, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang ketiga. Ini semuanya sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang selanjutnya, dikabulkan doanya. Di dalam doa-doa sholat tarawih ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam bulan suci Ramadan ini mengandung kemustajaban, lain daripada yang lain daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Apabila kita melaksanakan sholat tarawih secara sungguh-sungguh dari malam pertama kemudian sampai malam terakhir dengan keyakinan, insya Allah kita akan mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turunnya pada malam ini, ya, seperti pada Qadar yang bunyinya bagaimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il. Di dalam bulan suci Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan.
Kemudian yang terakhir adalah mempererat tali silaturahmi. Kenapa kok bisa mempererat tali silaturahmi? Karena saling ketemu di masjid, di musola. Jadi saling berjabat tangan sehingga mempererat tali silaturahmi. Pembelajaran pada pagi hari ini kita selesai. Anak-anak ada pertanyaan? Jelas semuanya? Jelas. Oke. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan sholat tarawih baik di 8 rakaat atau hari ini Pak Adi mau membagi kelompok. Bagi kelompok nanti untuk berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Oke, baik. Coba nanti dibagi kelompoknya yang meja depan sama belakangnya bisa bergabung 4 sama 5. Bisa mulai dari sekarang. Sudah terkumpul semuanya ya, sudah mendapatkan kelompok semua nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, sudah terkumpul kelompok-kelompoknya. Sekarang Pak Adi punya hadiah. Hadiah itu surprise ya, oleh-oleh. Oleh-oleh dari sisinya. Di situ ada perintahnya. Jadi anak-anak mencermati perintahnya, kemudian apa yang harus dilakukan. Itu nggih, paham nggih? Nah, selamat mengerjakan. Sudah selesai semua nggih? Nanti setiap ketua kelompok dan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Coba dimulai dari kelompok 1. Berdiri. Silaturahmi dengan sesama kaum muslim sebagai sarana pembelajaran menggerakkan tarawih adalah sangat berguna bagi khotib mengerjakan sholat tarawih saat tengah malam. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara berjamaah dan boleh mengulang baik atau Kapan kita melaksanakan sholat tarawih? Kita melaksanakan sholat tarawih pada bulan suci Ramadan dan setelah melaksanakan sholat isya. Setelah kita berdiskusi, kita ambil kesimpulan bahwa manfaat dari sholat tarawih ini yang pertama bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa menjadikan kita disiplin dalam melaksanakan sholat. Baik,
pelajaran pada siang hari ini kita akhiri dan kita ketemu di session yang akan datang yang lebih menarik, yaitu praktek sholat tarawih. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.